Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 141. Begitulah sikapmu ketika meminta bantuan. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Tidak pernah belajar, lulusan SMP. Ishak yang mengerutkan kening dan mendengus dingin. Sikap apa ini? Jika ingin memasuki industri hiburan, kamu harus memiliki sikap rendah hati terlebih dahulu. Jika kamu melihat seseorang yang lebih mampu atau lebih berkualitas darimu, kamu harus memanggil, "Guru, apa kamu mengerti?" Meskipun Ishak yang hanyalah seorang agensi kecil, tapi bagi orang luar, dia adalah bos besar. Orang awam yang ingin memasuki industri hiburan yang dalam haruslah merendahkan diri, bahkan banyak aktris yang tetap tidak berhasil meskipun sudah menjual harga diri. Uang di industri ini tidaklah mudah didapatkan. Thomaskin menatapnya dengan dingin, merasa sedikit konyol. Maksudmu, memanggilmu guru? Ishak yang mendengus dingin, omong kosong, kalau tidak. Sikap acuh tak acuh Thomaskin membuatnya sangat tidak senang. Jika bukan karena Vivin, dia sudah memberinya pelajaran. Panggil kamu guru. Kamu tidak layak. Bola mata Ishak yang menyusut, dengan tiba-tiba dia menggebrak meja. Kamu bilang aku tidak layak. Menurutku kamu tidak ingin mencari pekerjaan, kan? Begitulah sikapmu ketika kamu meminta bantuan. Bagaimanapun, Ishak yang pernah mengikuti beberapa tokoh besar, meskipun dia hanya seorang staf kecil, dia berhubungan dengan tokoh-tokoh besar ini setiap hari. Seiring waktu berjalan, dia juga merasa bahwa dirinya sangatlah hebat. Jadi dia tidak belajar yang lain, malah belajar menjadi marah dengan sangat cepat. Melihat ini, Ernie Tang bergegas keluar untuk mendamaikan Asteris. Hehe, Ishak, jangan gampang marah. Kenapa anak muda begitu pemarah? Ayo kita makan dulu. Melihat mereka berdua berbicara dengan penuh emosional, maka dia pun tidak lagi menyebutkan tentang masalah pekerjaan sama sekali. Setelah makan beberapa saat, Ishak yang pun malas berbicara dengan Thomaskin dan menaruh semua perhatiannya pada Vivin. Vivin, gadis-gadis muda sepertimu pasti menyukai Andrea Wang. Sekarang ini aku bekerja sebagai agensi Andrea Wang, nanti aku minta tanda tangan untukmu ya. Vivin tidak terlalu memikirkan artis-artis ini, hanya menjawabnya dengan asal. Tidak perlu, ini terlalu merepotkan. Ishak yang sama sekali tidak mengerti maksud penolakannya, malah berkata, tidak masalah, kita semua berteman, tidak masalah untuk meminta tanda tangan. Masih ada artis lainnya, kamu biasanya mendengarkan lagunya siapa? Melihat bahwa Vivin sepertinya tidak terlalu peduli, Ishak yang bersikeras untuk menemukan topik yang dia kuasai untuk menonjolkan kelebihannya. Vivin berpikir sejenak, aku tidak mendengarkan banyak lagu, kadang-kadang mendengarkan Yamanda Su. Ishak yang tersenyum. Yamanda Su. Aku pernah berinteraksi dengannya, kami pernah bekerja sama juga. Beberapa waktu ini dia akan datang ke kota Donghai untuk konser. Jika kamu suka, aku akan membantu kamu mendapatkan tiketnya. Vivin tersenyum sopan, tidak perlu repot begitu, aku bisa mendengarkan lagunya di ponsel. Akhirnya menemukan topik yang bisa dibahas, Ishak yang lanjut berkata. Apa kamu sudah membaca berita tentang Yamanda Su kemarin? Vivin mengangguk, aku melihatnya sekilas, sepertinya dia punya pacar. Di foto orang, kan? Ishak yang berkata, hal semacam ini biasanya dilakukan dengan bantuan perusahaan PR, kalian orang awam tidak mengerti, public relation adalah metode yang paling umum dalam industri hiburan. Itu sama sekali bukan pacar, itu adalah ayah angkat, bos besar. Lingkungan industri hiburan tidak bagus, berulang kali terungkap tentang pengangkatan ayah angkat untuk jadi sumber uang,
jadi orang-orang biasa ini juga sudah pernah mendengarnya. Ketika Ishak yang berkata demikian, Vivin mengerutkan kening. Benarkah? Yamanda Su juga mengangkat, ayah angkat. Bukankah katanya Yamanda Su melakukan debut murni dan belum tercemar oleh industri hiburan selama bertahun-tahun? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 142 mulut hina harus dipukul. Melihat Vivin yang mulai tertarik, Ishak yang segera mulai berbicara omong kosong. Kamu juga percaya ini? Ini semua adalah desain kepribadian yang dibuat oleh industri hiburan untuk perkembangan artis wanita sekarang ini, asalkan punya sedikit kecantikan, bagaimana mereka masih bisa bersih. Kalian orang luar tidak tahu tentang hal-hal ini, tetapi hati kami di sini jelas layaknya cermin. Awalnya, topik yang mereka bicarakan ini, Thomas Kin tidak ingin nimbrung dan juga malas menyela. Namun, masalah tersebut melibatkan dirinya dan Yamanda Su, yang membuat Thomas Kin merasa muak. Jika kamu tidak tahu, jangan bicara omong kosong, ayah angkat apa, sumber uang apaan. Bisakah kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Melihat Thomas Kin membuka mulut membela, Ishak yang merasa penasaran. Oh, sepertinya kamu juga penggemar Yamanda Su. Kamu masih muda dan tidak punya kemampuan, malah ikutan orang belajar mengejar artis. Kamu pikir dirimu lumayan hebat ya? Kamu atau aku yang orang industri hiburan? Apakah kamu pernah bertemu Yamanda Su? Haha, konyol sekali. Thomas Kin berkata. Aku terlalu malas ikutan nimbrung tentang industri hiburan kalian, tetapi jangan membuat rumor lain tentang Yamanda Su, jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tidak sopan. Ishak yang tercengang, raut wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Kenapa? Tidak sopan. Apakah menurutmu aku bisa ditindas semaumu? Oke, kamu tunggu. Sambil berbicara, Ishak yang langsung keluar dari kamar VIP. Menurutnya, Thomas Kin ini adalah pecundang yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bisa-bisanya dia berani pamer padanya. Dia pikir Ishak yang terlihat kurus, jadi gampang ditindas. Pikirannya terlalu sederhana. Begitu Ishak yang pergi, suasana di kamar VIP tiba-tiba menjadi sedikit aneh, ekspresi wajah Klin Sun juga sangat suram. Ernie Tang, apa maksud kalian? Kalian memohon bantuan dengan sikap seperti ini. Menurut aku, anggur ini juga tidak perlu kamu minum lagi. Setelah selesai berbicara, Klin Sun menyiram anggur merah di tangannya ke seluruh badan Ernie Tang. Sial. Ernie Tang buru-buru berdiri dan menyeka minuman di pakaiannya. Meski ada api kemarahan di dalam hatinya, dia menahannya sambil tersenyum pahit. Kak Klin, apa yang kamu lakukan? Sebelum Ernie Tang selesai berbicara, Thomas Kin berdiri, berjalan ke arah Klin Sun, dan berkata dengan dingin. Minta maaf. Klin Sun mengerutkan kening. Apa? Minta maaf. Minta maaf pada siapa? Thomas Kin berkata, aku beri kamu kesempatan sekali lagi, minta maaflah kepada bibi keduaku. Klin Sun mendengus, aku harus minta maaf kepada kalian. Apa kalian layak? Percaya atau tidak, anakku akan memanggil beberapa orang dan membuat kalian merasakan akibatnya. Setelah Klin Sun selesai berbicara, Thomas Kin mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparnya. Plak. Terdengar suara nyaring dan sebuah tamparan tepat mendarat di wajah Klin Sun. Segera, separuh bagian wajah Klin Sun seperti bukit, membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rasa sakit yang panas hampir membuatnya pingsan. Dia mengulurkan tangannya, menunjukkan ekspresi terperanjat sambil menyentuh sebelah wajahnya. Kamu memukulku. Kamu berani memukulku. Habislah kamu, aku akan meminta anakku membunuhmu. Kalian semua bajingan, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Thomas Kin mengerutkan kening, tangannya berbalik lalu sebuah tamparan pun mendarat lagi. Plak.
Bersamaan dengan suara nyaring yang terdengar, Kelin Sun terjungkal ke tanah, kedua belah wajahnya bengkak, air liur dan darah tertinggal di sudut bibirnya, dan beberapa giginya pun tanggal. Mulutnya bau sekali. Thomaskin memiliki temperamen yang buruk, dia tidak pernah memberi perlakuan khusus meskipun pihak lain adalah seorang wanita. Mulut hina memang pantas dipukuli. Bersambung.